A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u huduwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari yang halal lagi baik, dari apa yang telah kami berikan kepada kalian di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan akan memerintahkan kepada kalian untuk melakukan keburukan, kefasyikan, dan menyuruh untuk mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Dari ayat ini jelas bahwa musuh kita yang paling nyata adalah syaitan. Abu Hurairah mengatakan, Ma min bani Adam mauludun ila yamsuhu as-syaitanu hina yulad. Tidak ada dari satupun anak Adam yang dilahirkan kecuali akan disentuh oleh syaitan. Maksudnya, setiap bayi yang dilahirkan akan ditusuk lambungnya oleh syaitan, sehingga bayi itu akan menangis, kecuali Maryam dan putranya, maksudnya Isa ibn Maryam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membacakan satu ayat, Wa inni uidduha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku akan melindungi dia darimu dan anak keturunanmu dari setan yang terkutuk. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Setan pernah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganggu dan menggoda anak Adam dimanapun mereka berada. Setan mengatakan, La a'udana lahum siratakal mustaqim summa la atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Ya Rob, sungguh aku akan menyesatkan mereka, Bani Adam, dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datang kepada mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kiri kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka bersyukur atas nikmatmu. Maka setan akan terus berusaha dengan berbagai cara untuk menggoda Bani Adam. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Yakti syaiton ahaddakum fayaqulu man halaqo hada wa man halaqo hada hatta yaqul man halaqo rabbak. Setan akan datang kepada seorang hamba, memberikan was-was dan mengatakan, siapakah yang menciptakan makhluk ini? Lalu, siapakah yang menciptakan makhluk itu? Sampai terakhir, siapa yang menciptakan Rabbmu? Jadi, dia berusaha untuk menggoda Bani Adam. Tujuannya untuk menghancurkan iman dan akidah kita Bani Adam. Terkadang, setan masuk kepada ibadah kita supaya rusak ibadah seorang hamba, sebagaimana hadis yang ma'ruf dari Utsman ibn Abi As radhiyallahu an. Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah mengganggu diriku dan sholatku. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah setan yang kekal dengan hinsib. Apabila engkau merasakan hinsib mengganggu dirimu dalam sholatmu, maka berta'awudzulah kepada Allah dan meludahlah ke arah kiri 3 kali.
Maksudnya, meludah tanpa mengeluarkan air liur. Lihatlah bagaimana setan hendak mengganggu ibadah seorang hamba, termasuk juga dalam masalah rumah tangga. Nabi SAW pernah mengatakan, iblis ini memiliki istana di tengah lautan. Kemudian dia akan mengerahkan segenap pasukannya, dan yang paling besar fitnah pasukan itu adalah pasukan yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga manusia. Dan iblis akan berdiri dan mengatakan, nikma anta, wa nikma anta. Sebaik-baik tentara dirimu dan sebaik-baik tentara dirimu. Kemudian iblis pun meletakkan piala di atas kepalanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Artinya, setan akan datang dari arah mana saja. Dia akan masuk ke rumah kaum muslim. Dia akan masuk saat kita makan, dan akan masuk saat kita marah, dan dia akan masuk ketika kita berbuat kebaikan. As-syaiton ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang kepada orang-orang yang bersedekah dan akan mengatakan, jangan bersedekah, engkau akan fakir, dan memerintahkan untuk berbuat fasik. Termasuk setan akan hadir kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Ikhwata, detik-detik sakaratul maut adalah detik di mana seorang hamba menentukan antara meninggal su'ul khotimah atau husnul khotimah. Dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan satu doa kepada kita, satu doa yang sering kita baca, Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah engkau palingkan hati kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Karena dalam sebuah atsar, ketika setan melihat seorang muslim yang sedang mengalami sakaratul maut, maka dia akan mengarahkan pasukannya supaya orang yang sedang sakaratul maut itu meninggal bukan di atas agama Islam. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya menyebutkan, seorang hamba di dalam detik-detik wafatnya, maka setan akan tasyakul dalam bayang-bayang hamba yang sedang sakaratul maut. Terkadang setan bertasyakul seolah-olah dia adalah ibunya, ibu yang sudah meninggal. Setan datang menjelma sebagai ibunya dalam bayang-bayang kematian. Kemudian setan itu akan mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik dari agamamu, maka jadilah kamu Yahudi. Tapi kalau seorang hamba ini mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana perintah Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka bisa dipastikan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW mengatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunlah kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian setan datang dan mengajak agar orang yang sedang sakaratul maut untuk beragama Yahudi, langsung dia mengucapkan la, tidak, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia tidak akan berhasil untuk menjadikan orang yang sedang sakaratul maut ini su'ul khotimah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdawalau ala adbarihim nufura. Seandainya engkau mengingat Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala
saat di detik-detik sakaratul maut dan mengatakan la ilaha illallah, maka setan akan berpaling dan lari darimu. Dan ketika setan sudah tidak berhasil mengganggu, maka malaikat akan turun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanajjalu alaihimul malaikah alla tahaf wa la yahjanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun na awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha matadda'an. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rob kami Allah kemudian istiqomah, maka di detik-detik sakaratul maut malaikat akan datang membisikkan di telinganya lalu berkata, jangan takut, jangan bersedih, dan berbahagialah karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan surga kepadamu. Kami wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat selama engkau di dunia telah menjalankan semua perintah Allah. Maka di detik-detik sakratul mautnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi kita untuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nabi SAW bersabda, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi, dan dalam riwayat man mata ala syai'in ba'asahu Allahu alaihi, dan tidaklah setiap hamba dibangkitkan seperti keadaan dia mati. Dan manusia ketika meninggal itu biasanya dibawa kepada kebiasaan hidupnya. Kalau di dalam hidupnya terus di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa dipastikan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kalau kebiasaannya beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup perkaranya dengan husnul khotimah. Fa amma man awattaqa wa saddaqa bil husna fasaunu yasiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa, membenarkan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan hidupnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dengan amalan yang soleh, dan dia pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.